Jadi mediasi pertama antara lawyernya sama saya, karena kan dia nggak datang nih, saya nggak tahu kenapa. Harusnya kan yang melaporkan dan yang dilaporkan, namanya mediasi, tapi sudah diwakilkan sama lawyernya. Dari hasil mediasi pertama, maunya saya sama maunya dia belum ketemu kan. Terus di mediasi kedua ini saya juga sempat menawarkan ini sama pihak penyidik, saya mau beliau datang. Ketika beliau datang, jadi dari mediasi pertama kan saya sudah ngasih berkas hal-hal yang harus dia bayar, terus sama saya nggak mau naik kasasi, karena kan poin saya naik kasasi kan bukan mau sama dia, bukan masih mau melanjutkan sama dia, enggak. Saya cuma mau dia sebagai laki-laki bisa menyelesaikan semua tanggung jawab dia, selesai gitu loh, berani menghadapi masalah. Ternyata di mediasi kedua ini dia juga nggak datang, nggak tahu alasannya kenapa. Nanti sudah diwakilkan oleh lawyernya. Ada beberapa poin yang dia mau, tapi masih saya harus pikir-pikir, karena kan laporan kasus Polsek 5 kan tidak saya buat-buat. Nah, jadi berhenti pun karena supir pribadi saya berkhianat mengganti BAP, makanya sempat berhenti. Jadi ada poin-poin yang seperti itu yang harus saya pertimbangkan untuk bisa selesaikan masalah ini. Contohnya saya disuruh, kalau sebenarnya laporan Polsek Limo itu kayak ya nggak ada gitu loh. Tapi kan sebagai warga negara yang baik, saat itu emang saya kehilangan dan saya melaporkan, dan itu bisa berhenti juga karena supir pribadi saya ya berkhianat mengganti BAP. Tapi udah nggak kesana, yang pasti saya pengen masalah ini selesai dengan baik. Saya juga sempat menawarkan bukan menawarkan sih, jadi kayak sharing sama penyidiknya. Oke, sangat netral. Jadi aku bilang di mediasi kedua saya mau Bapak Okan datang, bukan tujuan apa-apa, saya mau dia datang karena kan yang melaporkan saya, duduk mediasi. Ketika dia berani datang, saya tidak akan ungkit lagi masalah hutang piutang. Saya tidak akan mengungkit masalah hutang, dan saya juga tidak akan lagi naik kasasi. Jadi saya ikhlaskan. Tetapi dengan poin yang saya mau pun dia masih tetap nggak berani datang. Jadi tadi sudah diwakilkan lawyernya oke. Jadi kita udah ngobrol. Intinya seperti itu sih. Jadi keputusannya ada di saya, masih saya pikirin lagi. Paling besok lah bisa kasih tahu penyidik. Saya dituduh mencemarkan nama baik dia di mana? Pertama, saya membuat laporan kasus Limo itu karena saya benar-benar kehilangan, dan saksinya itu supir pribadi saya yang bawa dari Andara ke kantor YouTube saat itu. Nah, tapi karena supir pribadi saya sempat pecat karena ada problem di tim YouTube, jadi saya berhentikan. Nah, dia mengganti BAP-nya ke sana. Saya nggak tahu tuh di belakangnya seperti apa, saya nggak tahu. Nah, akhirnya karena saya juga udah nggak mau melanjutkan, jadi saya nggak terusin. Tiba-tiba tapi saya belum cabut, tiba-tiba kasusnya heboh kan, SP3 lah segala macam. Mencoba menghubungi, saya udah ngomong sama pihak penyidik, udah dirayu-rayu juga sama pihak penyidik, tetap nggak berani datang juga. Maksud saya gini ya, kalau kita tidak bersalah atau emang omongan saya mengada-ngada dengan melaporkan klien fiktif, ya datang aja. Toh saya dari kasus di gugat cerai selalu datang kan, karena apa? Saya tidak bersalah gitu loh. Justru yang di sini adalah saya yang dicemarkan nama baiknya dengan penganiayaan, mana sampai sekarang mana gitu loh. Jadi kan kesalahpahaman yang gak selesai sih Mas. Saya nggak nurutin kemauan dia, mungkin lanjut kali ya. Tapi ya karena saya nggak pernah mengada-ngada cerita, ya balik lagi kan ke hak yang di dalam ya. Saya sih ngikutin aja sebagai warga negara yang baik. Nah, ini gimana? Emang aku melaporkan ya kasus pencemaran nama baik karena sebenarnya di sini adalah saya yang dirugikan, karena dengan lantang beliau ngomong kita bercerai karena kasus penganiayaan.
itu nggak saya lanjutkan karena saya pikir ya sudahlah, mau sampai kapan harus ribut, mau sampai kapan harus selisih pendapat. Toh orang yang mau saya ajak ngomongnya ini nggak pernah mau gitu loh, nggak pernah berani ngadepin saya face to face gitu, so kabur-kabur. Hadir. Iya, kalau saya lanjutin lagi yang di sana, yang ini wah nggak kelar-kelar kan Mas. Jadi gitu sih, saya pengen banget dia itu datang sebenarnya, bukan karena jadi ada bahasa seperti ini, oh nggak datang mungkin dia sudah move on. Nggak ada hubungannya move on dengan nggak datang. Ini kan masalah, sebagai laki-laki kan harusnya datang, berani menyelesaikan masalah. Karena dari pertama gugatan cerai sampai sekarang dia nggak pernah berani ngomong. Saya belum cabut, cuman saya bilang sama pihak penyidik dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak mau melanjutkannya lagi dengan itikat baik sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.